Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa pada sore hari ini kita bisa berjumpa walau lewat online seperti ini, hingga kita bisa melaksanakan kegiatan untuk memaparkan atau mendengar penjelasan dari presenter. Nah, sebelum itu saya perkenalkan bahwa saya Hermin Rukmini. Di sini saya sebagai host dan ini Ibu Yeti Rusmiati sebagai moderator dan Laylia Asna sebagai presenter. Nah, saya melihat di sini banyak juga yang hadir dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya yang telah menyempatkan untuk hadir, yaitu kepada Ibu Lilis, kepada Dilan Maksep ini ya, dan kepada Sofira, ini anak-anak atau ananda-ananda ya yang ingin lihat bagaimana kegiatan kita di sore hari ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator untuk mengatur jalannya acara di sore hari ini. Mangga Bu Yeti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Hermin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih dapat bergabung dalam kegiatan. Insya Allah kegiatan ini positif. Kita berbagi ilmu. Terima kasih kepada Bu Hermin sebagai host dan saya di sini Yeti Rusmiati, guru dari SMA Negeri 25 Bandung, bertugas sebagai moderator. Dan dan kegiatan ini sebentar saya share screen untuk kegiatan kali ini sesuai dengan yang tampak pada flyer. Judulnya adalah hal yang menarik dari drama Korea. Kegiatannya dimulai pukul 17 sampai dengan pukul 18 ya. Nah, kemudian yang jadi presenternya adalah Laylia Asna, mahasiswa Unpas. Nah, kemudian saya informasikan tentang presenter, yaitu nama lengkapnya Laylia Asna, tempat tanggal lahirnya Bandung 22 September 2000, alamatnya Komplek Gria Bandung Asri 1, Blok E43F, Bojong Soang. Riwayat pendidikan SD di SD Negeri Cijagra 2, SMP Negeri 43 Bandung, SMA Alpha Centauri Bandung, dan sekarang sedang menjadi mahasiswa di Universitas Pasundan. Itu informasi atau biodata dari presenter yang akan memaparkan materi tentang drama Korea ini ya. Nah, untuk itu kepada presenter saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Yeti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laylia Asna. Saya di sini ditugaskan sebagai presenter yang akan menyampaikan tentang hal menarik yang ada di drama Korea. Nah, sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu dan adik-adik atau kakak-kakak yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Sebentar, saya akan mempresentasikan. Nah, pasti ibu-ibu atau adik-adik atau kakak-kakak pasti pernah dengar apa itu drama Korea. Ini muncul nggak? Ya. Sudah. Ya, baik. Pasti pernah dengar ya apa itu drakor, pasti udah nggak asing lagi gitu apa drakor. Apa itu drakor? Drakor itu adalah drama Korea yang merupakan suatu drama televisi di Korea Selatan yang mana dalam sebuah formatan berupa miniseri. Nah, banyak juga dari drakor ini atau drama Korea
yang telah menjadi populer di seluruh Asia dan telah memberi kontribusi pada fenomena umum dari pengembang Korea. Nah, contohnya juga dari stasiun televisi dari kita di Indonesia itu RCTI dan Indosiar, ataupun kalau sekarang tuh Trans TV yang menyiarkan drama Korea. Nah, biasanya drama Korea ini pasti banyak memikat daya tarik para remaja ataupun kalang ibu-ibu gitu ya. Karena kenapa gitu? Karena kan dari drama Korea ini yang selain ya pasti opa-opa ganteng gitu ya yang disebutnya gitu, atau pemerannya yang cantik dan yang ganteng-ganteng gitu. Dan tempatnya pun gak kalah bagus banget itu, gak beda dari yang mohon maaf gitu ya dari stasiun televisi kita di VTV kita gitu. Nah, kenapa drakor ini menarik gitu? Nah, karena dari drakor ini tuh emang ceritanya pun alurnya pun jelas gitu, tidak berlibat, dan mungkin paling maksimal tuh kalau drakor tuh episode paling episodenya tuh cuma sampai 16 sampai 20 gitu. Berbeda dengan VTV yang ada di Indonesia gitu, bisa sampai beribu-ribu atau beratus-ratus episode gitu ya, yang mana pemainnya pun pasti ada yang nambah atau yang baru lagi biasanya kalau di VTV Indonesia gitu. Nah, kenapa drakor ini menarik? Karena banyak banget yang bisa kita pelajari dari drama Korea ini gitu. Salah satunya ya kita menonton drama Korea ini pasti asik ya, pasti keasikan dan pasti lupa sama yang namanya. Jadi apa ya, maksudnya setelah nonton drakor tuh kita pasti menambah wawasan yang lebih luas gitu. Jadi drakor ini bukan hanya tentang percintaan aja gitu, dan di sini pun di drakor pun kita bisa menarik banyak pembelajaran gitu yang bisa diambil. Nah, selain yang disebutkan saya tadi, selain aktor dan aktrisnya berparasupawan gitu, sudah pasti drama Korea ini selalu diminati gitu dan selalu dinantikan tayangannya oleh pecinta drakor gitu. Apalagi yang kalau misalkan di drakor tuh ada yang ongoing. Nah, ongoing itu yang masih berjalan drama Koreanya. Nah, sekarang pun drama Korea ini tuh bisa diakses dimanapun, di televisi. Sekarang stasiun televisi sudah banyak yang menyiarkan drama Korea ini, dan kita pun bisa mengakses drama Korea ini di website maupun website yang legal ataupun ilegal ya gitu. Mungkin jadi banyak peminatnya untuk drakor ini. Nah, di drakor ini juga jadi mereka tuh di setiap film-filmnya atau setiap dramanya tuh mempresentasikan budaya Korea Selatan. Jadi dari situ pun kita mengetahui, jadi menambah wawasan bahwa oh ternyata begini drama Korea Selatan tuh gitu. Jadi kita pun secara tidak langsung kita mengetahui bahwa budaya-budaya sana tuh seperti itu gitu. Nah, terus juga dari sini juga kan kita tuh bisa menikmati dari program drama Korea ini gitu. Jadi penyebaran produk hiburan si drakor ini tuh menjadi strategi gitu penyebaran kebudayaannya gitu. Dari tadi kan setiap drama Korea tuh pasti selalu menyimpang atau menyisipkan tentang kebudayaan Korea Selatan. Nah, itu pun jadi secara tidak langsung kan itu menyebar ke seluruh gitu internasional bahwa seperti ini nih budaya Korea Selatan itu. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, nah yang pertama itu ada aneka makanan khas negeri ginseng. Nah, pasti kalau yang suka nonton drakor ini pasti tahu nih di drama Koreanya pasti ada yang mencuplikan makanan gitu, atau misalkan aktor atau aktrisnya itu yang syuting sambil makan gitu di adegan filmnya. Itu kalau melihat adegan itu tuh ya serasa kita tuh menikmati makanannya gitu, apalagi dengan ekspresi wajah aktor dan aktrisnya itu
sangat menjiwai gitu kalau mereka tuh sudah makan, dan makanannya pun itu tuh kayak kita tuh jadi dibuat penasaran gitu, kok kayak yang enak gitu setelah melihat makanan itu. Dan ini pun kenapa jadi tertarik warga-warga Indonesia gitu, karena dari aneka makanan ini tuh bisa dijadikan bisnis untuk warga-warga negara Indonesia gitu. Jadi kayak misalkan nih, saya tampilkan nih. Nah, ini pasti yang suka nonton drakor pasti pada tahu ya, ini makanan apa. Nah, ini tuh makanan tteokbokki namanya. Tteokbokki ini tuh dari tepung beras, berasanya dari tepung beras, dilumuri bumbu rempah-rempah dan ada saus yang kental yang berwarna merah itu. Nah, ini tuh menjadi makanan khas di Korea sana gitu, yang membuat warga-warga Indonesia pun jadi terinspirasi bahwa kuliner Korea ini sangat populer. Jadi di sini pun menghasilkan inovasi untuk berbisnis tentang makanan tteokbokki ini gitu. Jadi yang asalnya nih, contoh misalkan ada yang jualan cilok. Nah, ternyata tahu tren Korea. Nah, di sini pasti di Indonesia tuh penggemar drakor itu banyak gitu. Nah, dari situ tuh tukang cilok itu berganti jualannya menjadi tteokbokki. Nah, dari situ bisa laku, laris gitu. Nah, itu juga kan bisa menginspirasi dari drama Korea tersebut. Nah, ini ada makanan yang kedua, yaitu ramen sama kimbap. Pasti tahu itu tuh, kimbap itu nasi, kalau di Jepang itu sama kayak sushi. Tapi kalau kimbap itu biasanya isinya sayuran gitu, atau telur biasanya, atau lauk apapun bisa itu. Kayak sushi sih bentuknya, cuma beda isinya saja. Nah, untuk berasnya pun itu dari beras ketan. Nah, itu ada ramen. Kalau di Indonesia tuh mie gitu, mie instan yang berkuah gitu. Kalau di sana namanya ramen. Pasti di sini juga udah banyak tuh pengusaha-pengusaha yang menjual ramen. Nah, itu juga kan bisa terinspirasi dari drakor gitu. Jadi menghasilkan sebuah bisnis dan menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada odeng. Nah, odeng ini tuh ikan digunakan dicampur dengan tepung dan menggunakan kuah rempah-rempah itu. Dan ini pun menjadi salah satu inspirasi penjualan di Indonesia. Karena sebagai contoh di dekat kampus saya di Unpas itu lagi viral banget di TikTok gitu, yang namanya penjualan makanan Korea, tteokbokki dan odeng ini, dan mereka pun berani menjual dengan harga yang sangat murah, dengan harga 10 ribuan aja gitu. Buat tteokbokki satu porsi yang lumayan besar itu menjadi 10 ribu itu. Jadi Jadi orang-orang tuh tertarik gitu mencoba dan ingin mencoba, akhirnya viral dan banyaklah pembeli gitu. Nah, ini ada lagi kimchi. Pasti udah nggak asing itu buat yang suka drakor, nonton drakor. Kimchi itu emang salah satu makanan yang harus ada ketika makan ramen. Nah, itu ramen ada di gambar di atasnya ya, itu ketika makan ramen tuh kalau orang-orang Korea tuh katanya kurang lengkap kalau tanpa kimchi gitu. Nah, kimchi ini tuh apa? Kimchi ini tuh kubis. Kalau di Indonesia tuh kubis sawi difragmentasi dengan bumbu-bumbu rempah-rempah, dan ini rasanya tuh asem pedes gitu. Nah, pasti kalau pencinta drakor pasti udah pada nyoba ya ini makanan-makanannya. Nah, yang kedua yang membuat drakor menarik itu keindahan alam yang luar biasa. Nah, kenapa sih ini bisa disebut maksudnya kenapa keindahan alam yang luar biasa bisa jadi tertarik itu karena orang-orang menonton drakor? Ya karena dari syuting filmnya juga, dari pembuatan filmnya itu, nge-syuting filmnya itu luar biasa gitu. Jadi nggak cuma nge-shoot di rumah doang. Jadi mereka tuh pasti latar belakangnya tuh ada kayak wisata dari Korea, wisata dari berbagai macam negara ada gitu, daerah di Korea pun ada gitu, sehingga orang yang menyaksikan pun juga
jadi penasaran kan sampai ingin berkunjung langsung ke Korea gitu, karena di Korea ini tuh ada di drakor gitu. Jadi wah, ini tempat ini ada di drakor, bagus banget gitu. Jadi pingin ke sana gitu. Nah, hal ini juga tentu berdampak positif gitu bagi perkembangan sektor pariwisata negara Korea tersebut gitu. Nah, jadinya juga kalau misalkan apa nih dampak positif buat warga Indonesia? Apakah kita hanya pengunjung di Korea saja? Tapi kan itu misalkan biayanya sangat mahal gitu. Nah, apa ya? Jadi dari kita gitu, dampak positif dari kita warga Indonesia ketika menonton drama Korea itu, jadi kita tuh merasa traveling gitu. Nah, kita tuh merasakan dunia di Korea seperti ini. Oh, ternyata di Korea indah-indah ya, tempat ininya bagus banget. Kalau terkenal tuh Sungai Han. Nah, itu Sungai Han itu banyak sekali ketika di drakor, di shootnya gitu, selalu ada. Nggak selalu juga sih, pasti ada gitu. Nah, jadi kayak wah, oh ternyata gini Korea tuh banyak banget ya tempat wisatanya bagus-bagus gitu. Selain kita bisa cuma tahu, tapi kita juga tahu bahwa oh tempatnya seperti ini dari drakor gitu. Nah, ini ada contoh tempat-tempat dari drakornya. Nah, ini pasti yang suka nonton drakor ini pasti tahu ya, ini di drama, salah satu drama Korea. Nah, ini tempatnya indah banget itu, dari penyutingan film drakornya gitu, shoot kameranya gitu, keren gitu, sehingga kita tuh keren banget gitu bisa dijadiin spot foto gitu. Kalau sekarang kan pasti ibu-ibu juga pasti suka ya foto-foto gitu, pasti pingin gitu mencari spot-spot yang bagus. Nah, ini juga ada nih, ini walaupun di jalan raya gitu syutingnya, tetapi mereka tuh kualitas video dan kualitas shoot kameranya pun bagus, luar biasa gitu. Jadi ya gini loh, kayak enak dilihat gitu ketika kita nonton pun, walaupun itu di jalan raya, di pinggir jalanan aja gitu, keren gitu, kayak serasa di mana gitu. Padahal kalau misalkan di Indonesia nih kita mempunyakan fotografer atau shoot kamera yang terbaik seperti ini gitu, seperti yang dicontoh di drakor ini, pasti bisa membuat VTV Indonesia lebih menarik lagi gitu. Selain shoot tempatnya tuh paling kalau di rumah ya, nggak jauh beda, di rumah atau di jalan pun, di jalanan doang gitu, shoot bentaran doang gitu. Jadi ya drakor juga memberikan salah satu inspirasi bahwa syuting kamera itu yang baik dan benar itu seperti ini gitu. Nah, ini ada lagi contoh tempat dari salah satu drama Korea. Nah, ini yang terakhir ini lokasi syuting, bahwa kalau mereka tuh bukan mengadakan syuting tentang kerajaan. Nah, dari drakor ini pun secara tidak langsung kita mengetahui sejarah Korea. Nah, jadi kan kita belajar Korea tuh, belajar sejarah kan ya. Nah, di sini pun tempatnya tuh indah banget kan ya untuk dilihat, apalagi pas syuting pun bagus gitu, tempatnya nggak membosankan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada tren fashion yang selalu up to date. Nah, ini pasti ya kalau yang suka nonton drakor pasti ada jadi terinspirasi gitu. Oh iya, ternyata baju saya tuh fashionnya kurang gitu, maksudnya pengen yang fashion kayak drakor gitu. Nah, di drakor juga kayak secara tidak langsung mereka pun tidak memakai barang brand yang maksudnya abal-abalan gitu ya, kalau di kata Ima gitu, yang nggak sembarangan gitu, karena mereka juga memperhatikan dari fashion sampai detail gitu di drakor pun. Jadi ini tuh memberi inspirasi kepada kita yang bisa tuh yang mau bisnis menjadi desainer, jadi ada inspirasi gitu dari model-model di drakor gitu. Ini ada contohnya. Nah, ini salah satu baju tradisional Korea, hanbok namanya tuh. Jadi kan secara tidak langsung kita tahu oh bahwa ini tuh baju tradisional Korea gitu. Jadi ya lebih nambah wawasan gitu kepada kita. Nah, ini ada juga salah satu contoh baju fashion. Nah, ini banyak seperti ini. Nah, ini juga jadi bisa rancangan desainer gitu ya. Jadi kayak misalkan kita kebingungan ketika kita pengen baju baru nih, pengen ganti model baju,
tapi bingung modelnya kayak gimana ya. Nah, bisa kita melihat dari cuplikan-cuplikan drakor gitu, jadi inspirasi buat fashion kita juga gitu. Nah, yang keempat itu menyorot ragam profesi yang menarik. Nah, dari drakor ini pun, jadi mereka tuh emang kalau dari drama Korea ini tuh gak dari ceritanya pun gak asal-asalan gitu. Jadi mereka jadi berbagai macam genre tuh ada gitu, dari action, romance pasti ya gitulah pokoknya tentang di drama Korea ini pasti mendetail gitu. Ketika drama nih saya kasih contoh, nah di drakor ini tuh ada tentang menceritakan tentang jaksa. Nah, tentang jaksa pun disorotnya bukan hanya, kalau sebagai contoh di TV Indonesia mungkin kalau jaksa tuh paling cuma menghakimi gitu kan ya, menghakimi yang salah gitu doang, ketok palu doang, udah aja. Nah, kalau di drakor itu seluk beluk tentang jaksa itu diceritakan di drama itu, kayak politiknya di jaksa bagaimana itu pun diceritakan, tentang jaksa, kebaikan dan keburukannya itu pun diceritakan di drama Korea itu. Jadi mereka tuh men-shoot tentang salah satu ceritanya tuh benar-benar mendetail gitu, secara mendetail tentang profesi. Nah, jarang kan kalau di VTV atau cerita-cerita di Indonesia yang fokus tentang jaksa misalkan, atau fokus tentang profesi lainnya dan diceritakan tentang ini bagaimana. Itu jarang sih ya yang saya temukan gitu di Indonesia itu. Nah, lanjut ini ada, nah jadi tentang reporter pun ada, tentang dokter pun ada. Nah, tentang dokter pun juga kita tahu, jadi ya secara tidak langsung kita menjadi tahu dunia kedokteran seperti apa gitu. Nah, di sini pun di drama Korea pun dijelaskan bahwa dunia kedokteran itu seperti ini, dan bahkan ada yang diperlihatkan secara operasi langsung gitu. Nah, ketika mereka operasi membelah perut misalkan, nah itu pun mereka dilihatkan gitu di drakornya. Jadi secara tidak langsung kita mengetahui ilmu tentang kedokteran gitu, dan kita mengetahui bahwa oh iya ternyata kalau sakit ini berarti di operasinya kayak gini, wah kalau melahirkan kayak gini, kayak gitu. Jadi kita tahu tentang seluk beluk tentang kedokteran. Nah, ini yang digambar ini tentang hospital playlist, itu menjelaskan tentang dokter anak, dokter melahirkan, terus tentang dokter pembedahan dalam itu, dan ini pun tentang persahabatan gitu. Jadi dapat gitu yang namanya kesan buat penontonnya tuh, jadi seakan-akan kita tuh ada di sana gitu. Nah, ini ada lagi contoh startup dari drama Korea, startup yang dia tuh menjadi CEO. Nah, itu tuh dari cerita itu tuh jadi fokus tentang pebisnis. Jadi dia tuh mau merintis bisnis kecil-kecilan. Nah, tapi di situ dijelaskan bahwa gimana perjuangannya untuk bisa mencapai perusahaan yang terkenal atau dikenal oleh perusahaan lain gitu, dari bisnis rintisan yang mulai dari nol sampai mereka sukses gitu. Nah, ini pun diceritakan di drama Korea. Jadi secara tidak langsung penonton juga mendapat ilmu cara berbisnis bagaimana, terus cara mengelola perusahaan bagaimana, mengelola saham bagaimana. Dan di startup ini pun diceritakan cara pemrograman komputer gitu. Cara, kalau di kita tuh banyak ya pasti yang jago IT gitu. Nah, pas di startup ini juga diceritakan tentang pemrograman bagaimana, pembuatan aplikasi bagaimana, seperti itu. Ada lagi nih tentang tentara, ini mereka di sini pun dijelaskan tentang tentara, kerjanya bagaimana, perjuangannya tentara itu seperti apa, ikut perangnya pun diceritakan gitu. Nah, ini ada lagi tentang atlet. Nah, atlet juga di sini ada gitu, di drama itu berbagai macam profesi gitu udah dijelaskan gitu ada. Jadi ya atlet pun kita tahu, oh ternyata kehidupan atlet itu seperti ini ya gitu. Ternyata atlet itu ya keras juga gitu, ada tantangannya gitu. Jadi harus diet lah, harus makan inilah, harus menghindari inilah, harus rajin berolahraga gitu.
Jadi kita pun tahu gitu wawasan tentang semua profesi yang ada gitu. Kalau di Indonesia kan jarang ya, kayak kita nggak tahu nih misalnya dokter, ya pasti kalau dokter tahu ya kayak masih umum gitu. Nah kalau misalkan jaksa, atlet, tentara, reporter ya jarang gitu kayak ada yang shoot tentang itu gitu, kayak filmnya gitu nggak ada gitu. Jadi kalau di drakor ini kita tuh tahu tentang semua profesi gitu, sampai politik negara pun mereka menceritakan gitu keburukan apa sih namanya tuh tentang politik lah gitu, pasti itu diceritakan di drama Korea itu. Nah selanjutnya yang kelima itu genre yang beragam. Tadi udah disebutkan bahwa di genre ini banyak banget tentang drama Korea ini gitu. Ada action, ada romance, ada thriller, banyak banget di drama Korea ini. Jadi sehingga penonton pun tidak bosan untuk menonton drama Korea ini gitu. Jadi makin banyak yang tertarik karena kan pasti orang-orang beda-beda ya, kayak aku kurang suka genre romance misalkan, aku kurang suka genre action, gak suka yang lari-lari capek misalkan, gak suka nontonnya liatnya capek. Nah tapi kan kita bisa milih genre yang lain gitu, di drakor banyak banget gitu, beragam. Next, nah ini udah disebut ya tadi, aktor dan aktrisnya yang good looking gitu ya, yang enak dilihat gitu untuk kalangan anak-anak muda gitu. Apalagi ibu-ibu misalnya ada yang demam Korea bisa tuh jadi kayak suka banget ini opanya ganteng gitu kan ada. Nah ini salah satu contoh ya aktor drakor. Ya pasti udah pada tahu ya kalau yang suka nonton drakor, ada opa ganteng tuh. Nah terus yang ketujuh ada tema cerita yang dekat dengan penonton. Ya jadi temanya itu nggak terlalu berat untuk drama Korea itu, seperti kayak judul filmnya juga maksudnya tidak terlalu berat-berat gitu. Dan ini tuh alur ceritanya nggak berat, yang bisa ditangkap oleh penonton, yang bisa dimengerti oleh penonton. Jadi nggak kayak kalau cerita Hollywood tuh pasti temanya itu berat tuh, kayak ya pokoknya kadang suka gak ngerti gitu ini apa. Tapi kalau di drakor itu jadi membuat penonton itu enjoy dengan tontonannya. Dan walaupun emang ada drakor yang mikir gitu, yang harus mikir dulu ini tuh apa ya, ini tuh gimana gitu, ada yang harus mikir, tapi itu tuh malah yang membuat semakin penasaran gitu ya. Jadi secara tidak langsung dari kita penonton menjadi berpikir kritis gitu untuk menonton drakor ini. Nah ini ada contoh drama Korea itu tadi Hospital Playlist yang udah saya ceritakan tentang dokter yang dan mereka pun bersahabat, dan jadi tentang dokternya ada, tentang persahabatannya juga ada itu. Jadi lengkap ya, nggak tentang romance aja gitu. Seperti itu, jadi apa ya? Jadi menambah ilmu yang banyak itu secara tidak langsung pada kita. Nah ini startup yang tadi saya udah jelaskan, ini tentang bisnis dari nol gitu. Jadi mereka merintis bisnis rintisan dari nol sampai mereka terkenal gitu. Dari caranya mereka berbisnis bagaimana, cara perjuangannya bagaimana, itu dijelaskan di situ gitu. Dan tapi alur ceritanya dan temanya pun tidak berat gitu. Maksudnya ceritanya yang bisa ditangkap oleh kita gitu. Nah ini juga yang terakhir menyelipkan pesan moral. Jadi dalam drama Korea ini penulis selalu menyelipkan pesan moral yang bisa diambil oleh penonton. Selain itu, sebagaimana umumnya orang Timur gitu, drama Korea juga masih menekankan nilai-nilai kesopanan dan adat istiadat ketimuran. Jarang sekali saya melihat hal-hal bau kekerasan, adegan vulgar atau kata-kata kotor gitu yang ditampilkan dalam drama Korea. Sehingga ya banyak sekali pesan moral di dalam drama Korea ini gitu. Ini kedelapan ini yang membuat menarik drama Korea ini. Itu paling dari saya dicukupkan. Mungkin ada yang mau sharing tentang drakor atau ingin menyanggah pandangan gitu untuk ternyata drakor ini kayak gini bisa kita sharing. Mangga Bu Yeti di ini. Ya,
Terima kasih kepada presenter Bu Yeti Layal. masih di mute itu. Ya, terima kasih kepada presenter Layalia Asna yang telah mempresentasikan bagaimana menariknya drama Korea ya. Walaupun jujur aja nih saya secara pribadi hanya sekali-kali aja gitu ya nonton drama Korea gitu. Karena mungkin beda-beda orang, beda-beda prinsip juga ya. Ketika kita misalnya menonton drama Korea, misalnya pengalaman saya nih, sekali nonton tuh pengennya terus saja nonton seperti itu mungkin ya. Ada keterikatan gitu ya. Nah, sedangkan misalnya kalau kita banyak kegiatan aktivitas yang harus kita lakukan setiap hari, mungkin akan menyita waktu juga ya ketika kita menonton drama Korea. Mungkin itu yang pengalaman saya gitu ya, Layalia Asna ya. Nah, tapi tadi Layalia saya juga jadi membuka wawasan saya ketika tadi Layalia Asna sudah menjelaskan bagaimana kenapa drama Korea itu begitu menarik gitu, seperti itu ya. Nah, untuk terima kasih kepada Layalia. Kemudian untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab mungkin kepada ibu-ibu yang telah bergabung, kepada Ananda yang telah bergabung juga. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya dan nanti dijawab oleh presenter seperti itu. Silakan. Ini ada di kolom chat saya lihat ada Ibu Tin. Ya keren ya, di Korea buat film itu harus ada edukasinya ya. Tuh. Kemudian artisnya harus pintar-pintar. Nah, ini ada komentar dari Ibu Tin, tadi udah disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan boleh ditulis di kolom chat atau bisa langsung sekarang kesempatan untuk bisa bertanya atau sharing tentang drama Korea. Ayo silakan. Oke. Baik, mangga Ibu Lilis mau bertanya, Bu Lilis. Ya enggak, ini sih saya juga sependapat ya, ada beberapa nilai moral. Saya, Bu Tin, Bu Nina, Bu Dede di sekitar kepala itu 25 tuh salah satu follower drakor ya, mungkin. Nah, kemudian kita juga bisa melihat betul seperti Asna yang dikatakan, terutama yang menarik saya adalah bagaimana hubungan antara orang tua dan anak ya. Kemudian bagaimana mereka membuat susunan keluarga, tidak hanya keluarga inti tapi keluarga batis ya, saya lihat gitu ya. Dan itu bagaimana mereka bersopan santun antar kemudian bahwa alur cerita benang merahnya bahwa yang jahat itu akan menerima akibatnya dan yang baik akan menerima balasannya. Jadi terlihat sekali tidak abu-abu, tidak kelabu, jadi jelas gitu, walaupun nanti dikemasnya dengan liku-liku tapi jelas nantinya tuh gitu. Jadi itu yang salah satu jadi kita melihat filmnya itu ada tadi betul nilai moral dan itu aja. Saya nggak bertanya ya, memang sependapat dengan Asna. Baik, terima kasih Ibu Lilis. Terima kasih Ibu Lilis telah menambahkan sharing pendapat dari apa yang kita bahas hari ini ya. Barangkali ada yang dari yang lain? Boleh, silakan. Berarti ingin menambahkan. Oh boleh ya, silakan Asna, silakan. Ya, ya itu tadi komentar Butin ya, iya benar. Jadi artis-artisnya juga harus pintar. Itu emang salah satu syarat gitu agar aktor atau aktrisnya bisa melakukan syuting drama Korea. Nah di Korea juga kalau misalkan ada artis yang bermasalah tentang masa lalunya. Ada lagi bermasalah gitu di pribadi dia, misalkan dia terjerat kasus narkoba. Nah itu kalau di Korea tuh mereka udah tidak laku gitu.
aktor atau aktrisnya gitu. Nah udah tidak terpakai gitu, mereka tuh udah malah kalau di Korea tuh dibilangnya apa ya, udah terlupakan gitu mereka tuh. Nah terus misalkan ada nih udah artis atau aktor yang udah mulai syuting drakor, ternyata ketahuan setelah udah tayang drama Koreanya, udah misalnya episode 1 atau episode 2. Nah, ternyata setelah tayang itu ketahuan bahwa si artis itu tuh pernah ada kasus bullying gitu di sekolah dianya dulu gitu. Nah, itu pun dari pihak sananya langsung diberhentikan gitu. Dan jadi maksudnya dari prosedur mereka memberhentikan artis yang terjerat kasus-kasus seperti itu, jadi maksudnya memberi edukasi kepada masyarakat juga bahwa ternyata yang memperankan di drakor itu harus orang yang benar gitu, gak harus orang yang bermasalah gitu. Malah yang bermasalah itu emang dijauhi oleh stasiun televisi gitu. Jadi kebalik gitu, kalau di Indonesia malah yang terkenal yang banyak kasus gitu malah yang terkenal gitu ya. Jadi itu ya sangat berbanding terbalik itu stasiun televisi kita dengan Korea tuh gitu. Nah itu aja buat Anda. Baik, terima kasih atas tanggapannya tadi Mbak Hasna. Jadi sekali lagi mungkin kesimpulannya adalah bahwa artis-artis di Korea itu kehidupan asli dari artis-artis di Korea itu akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan dia untuk menjadi artis atau aktor pada drama Korea seperti itu mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Lilis. Kemudian yang lain mungkin ada lagi yang masih akan bertanya. Di sini saya lihat ada Safira Desti Fitriani. Oh, barusan live ya. Ya, barangkali ada lagi yang menambahkan, bertanya atau berbagi cerita mungkin, atau misalnya nih saya belum banyak nonton nih drama Korea, judul mana sih? Ya judulnya apa sih yang direkomendasikan gitu, sehingga nanti saya bolehlah nanti saya akan coba gitu seperti itu. Mungkin dari Asna sendiri apa nih yang menarik gitu, judul yang menarik yang bisa nanti Ibu tonton seperti. Nah kalau untuk drama Korea banyak sih Bu ya genrenya, ada tentang pendidikan, nah tentang coba kalau untuk yang keluarga. tentang pendidikan nih, karena Ibu sekarang berstatus sebagai guru gitu ya, yang bergenre tentang pendidikan yang bagus untuk drama Korea judulnya apa tuh? High School 2015 kalau yang aku saranin. Itu tentang kasus bullying gitu Bu di sekolahnya. Jadi ada orang mahasiswa yang kembar, ternyata yang kembar itu beda sekolah. Nah, yang satunya itu si kembar yang satu itu di sekolah yang elit banget dan dia dibully gitu sama teman-teman. Karena sampai dipukul, pokoknya dibully gitu, pembuli gitu. Sampai itunya meninggal gitu Bu yang dibulinya. Gara-gara dibully. Nah, jadi yang kembarannya itu nggak terima kalau si kembarannya itu dibully sampai meninggal gitu. Dan akhirnya yang kembarannya itu nyamar menjadi orang yang dibully itu. Jadi balas dendam itu, tapi bagus sih gitu edukasinya. Jadi jangan yang didapat tuh ya jangan sampai ada kasus bullying gitu. Kalau bullying gitu jadi mencoreng nama mereka juga gitu. Jadi ada hikmahnya juga dari yang dilakukan bully itu gitu. Sama paling kalau untuk yang lebih ramainya gitu, yang lebih mikir kalau untuk tentang pendidikan itu ada Bu Sky Castle. Nah kalau Sky Castle ini tuh pendidikannya ada, tentang keluarganya ada, tentang perumahan. Jadi ceritanya tuh mereka tuh ada salah satu perumahan yang elit banget, dan di situ pun yang tinggal di tempat perumahan yang elit itu tidak sembarangan orang, hanya yang berprofesi yang udah terkenal, misalkan kayak dokter, profesor yang tinggal di situ. Nah dari politik pendidikannya pun ada Bu. Jadi mereka itu ceritanya mau anak SMA menjelang mau kuliah. Nah kayak mereka tuh berlomba-lomba mencari guru les yang terbaik gitu agar terima di universitas yang bagus.
sehingga banyak politik gitu di untuk menemukan guru lesnya itu gitu, sampai-sampai banyak kasus lah gitu, ramai pokoknya Bu. Baiklah. Baiklah, nanti akan dicoba di searching untuk jadi coba ditonton gitu ya. Ya, lagi libur aja Bu Yeti. Iya, siap. Ya. Juga betul. Kalau saat ini saya sedang tertarik dengan before after di waktu-waktu Jepang tentang rumah. Bagaimana peran seorang arsitek ya, perajin gitu ya. Oke. Iya, terima kasih Ibu Lilis, terima kasih ya, Asna juga tadi telah menambahkan. Ini ada masukan lagi dari Ibu Tin nih melalui chat. Yang fisika ada drakor yang terbaru, Sisyphus the Myth. Ya, itu judulnya Sisyphus the Myth. Oke Ibu Tin, nanti akan saya coba untuk menontonnya ya. Sisyphus the Myth ya. Ya, oke, terima kasih. Apakah masih ada yang lain yang mau bertanya atau memberikan tanggapan atau sharing tentang bagaimana menariknya drama Korea ini? Silahkan, dipersilakan. Kalau tidak ada, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17.45 ya, 17.45. Jadi mungkin kita akan akhiri saja, tapi sebelum diakhiri kepada presenter dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Mangga pada Asna, silakan dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih kepada Bu Lilis, Bu Tin, Bu Yeti, Bu Hermin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, untuk hal yang menarik dari drama Korea ini emang luas banget ya, tapi emang berbeda pandangan gitu. Ada yang menyukai, ada yang tidak menyukai gitu. Tetapi secara luasnya emang dari film-film acara drakor ini emang mereka tuh emang benar-benar niat gitu, sehingga memberi edukasi kepada penontonnya seperti itu. Dan banyak kayak variety show yang emang acara-acara, kalau di Indonesia tuh ini ya kayak acara apa ya, contohnya Brownies misalnya kalau di Trans TV itu. Nah, kalau di Korea pun ada, tetapi mereka tuh emang bukan yang hanya acara gosip-gosip aja gitu, tapi itu tuh emang bener-bener yang memberi edukasi gitu kepada masyarakat yang menonton, sehingga itu salah satu menjadi hal yang menarik drakor itu. Mungkin sekian Ibu, terima kasih kepada Bu Yeti. Ya, saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asna sebagai presenter yang telah memaparkan tentang hal yang menarik dari drama Korea. Sebelum ditutup, ada dua hal. Yang pertama, saya sebagai moderator mengingatkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung di kegiatan ini untuk mengisi absen. Link absennya sudah ada di kolom chat, jadi silahkan tinggal diklik aja dan diisi data-data dirinya. Kemudian termasuk juga bagaimana kesan mengikuti kegiatan ini, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, izinkan saya sebelum menutup, izinkan saya menyimpulkan dari apa yang tadi dipresentasikan oleh presenter Asna, ya. Jadi setidaknya ada 8 hal yang menarik kenapa kita menonton drama Korea. Di antaranya adalah episodenya, kemudian menambah wawasan, kemudian nontonnya itu dapat diakses dimanapun, bisa di TV, website, dan seterusnya ya. Kemudian juga sharing budaya Korea khususnya. Kemudian artis aktornya ini
pada saat acting itu menginspirasi sekali sehingga betul-betul menjiwai, sehingga bisa membuka membuat kita untuk membuka peluang bisnis, diantaranya peluang bisnis aneka makanan ya. Diantaranya tadi ada dijelaskan tentang bagaimana makanan yang rame di Korea itu ada poki, ada ramen, kimbap, sushi atau sushi ya kalau di Jepang, kemudian ada odeng ya, sehingga ada cerita mungkin tukang cilok berubah jualannya menjadi popoki gitu ya. Kemudian termasuk juga ada kimchi. Itu berarti dengan menonton drama Korea kita bisa menginspirasi untuk membuka peluang bisnis makanan. Kemudian yang berikutnya menampilkan keindahan alam yang luar biasa. Ini juga akan menginspirasi kita untuk membuka bisnis pariwisata, atau setidaknya kita merasa bahwa kita tuh sudah melanglang buana melihat gimana dunianya gimana suasana alam di Korea itu seperti apa ya. Kemudian selain itu juga bisa mempelajari sejarah dari Korea. Yang berikutnya di drama Korea karena aktornya itu menampilkan menggunakan fashion yang update, sehingga ini juga akan menginspirasi kita untuk bisa membuat atau menjadi perancang busana mungkin, atau setidaknya minimal kita misalnya sudah bosan dengan fashion yang sudah ada yang lama gitu, bisa kita mencontoh dari fashion yang update dari aktor-aktor yang ada di drama Korea ya. Yang selanjutnya drama Korea itu menyorot ragam berbagai profesi. Di antaranya tadi diceritakan ada pengacara, reporter, dokter, CEO, tentara, atlet, dan kita bisa melihat seperti apa ke dalam dari semua profesi tadi gitu ya. Sedangkan di film atau drama-drama yang ada di Indonesia mungkin tidak secara keseluruhannya terbuka, sehingga kita tidak terbawa pada suasana yang kalau misalnya kita berprofesi sebagai yang tadi disebutkan itu akan sulit juga gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, genre yang beragam dari drama Korea itu contohnya ada action, romance, thriller. Ini memberikan kita untuk bisa memilih berbagai genre ya, sesuai dengan minat kita tentunya ya. Nah, kembali lagi ke aktor artis yang good looking membuat kita senang ya, apalagi kondisi sekarang ini mungkin dalam kondisi pandemi kita harus meningkatkan imun tubuh, diantaranya kita harus senang, jangan bete. Nah, seperti itu mungkin dengan menonton cerita-cerita, dengan melihat artis aktor yang good looking itu membuat kita senang seperti itu ya. Dan tema ceritanya itu dekat dengan kita sebagai penonton, sehingga jadi temanya itu nggak terlalu yang tinggi atau yang yang tidak dijangkau oleh pemirsa atau penonton gitu ya. Dan terakhir di drama Korea ini menyelipkan pesan moral ya, yang bisa menjadi pendidikan untuk yang menontonnya seperti itu. Itu mungkin kesimpulan dari presentasi yang telah disajikan tadi oleh Layalia Asna dengan judul hal-hal yang menarik dari drakor atau drama Korea. Sepertinya sampai sini sesi presentasi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk yang telah bergabung, Ibu Lilis Setiasi sebagai instruktur, Ibu Tin Mulyawati juga, dan saya mohon diri dan saya mohon maaf kalau selama saya mendampingi presenter dalam bertugas sebagai moderator ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi kita juga dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri dan saya kembalikan kepada Bu Hermin sebagai host. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada host, mangga Ibu Hermin. Alhamdulillah, acara di sore hari ini berjalan dengan lancar, dan saya ucapkan kepada Ibu Yeti sebagai moderator yang luar biasa, penuh semangat dan proaktif sehingga bisa menghidupkan suasana di acara kita di sore hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Layalia Asna yang telah memberi materi pemaparan tentang film
drama Korea, dimana yang tidak paham tentang unsur-unsur atau hal-hal yang ada dalam drama Korea jadi bisa tahu, bahkan lebih banyak tahu. Luar biasa ya, saya ucapkan terima kasih kepada presenter yaitu Layali Asna. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili sebagai instruktur yang begitu gigih ya, semangat ya untuk memberi motivasi. Wah, kita harus bisa, harus mau gitu, kita keras untuk men-sharing ilmu ya, dan pengalaman di acara ini. Begitu pula kepada Ibu Tin, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, juga kepada Ananda yang baru hadir, yang tadi hadir dari tadi juga, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga acara ini mendapat barokah ya, dan tentunya mendapatkan manfaat bagi kita semua. Ya, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.